Oke, akhirnya aku punya YouTube channel baru guys. Apa namanya? Seperti apa keseruannya? Pokoknya wajib pantengin dulu, subscribe, like, komen, dan share. Pokoknya aku bakal ngerahasiain dulu. Yang pasti ini tuh temanya tentang masak-masak. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya masuk kalangan semua warga Indonesia pokoknya. Di sini aku bakalan mengedukasi menu-menu sehat, murah, meriah, dan yang pasti mudah didapat. Pokoknya kalian harus pantengin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska sebagai host. Malam hari ini saya sedang berada di Cipageran, Kota Cimahi. Hari ini saya udah janjian sama seorang chef terkenal, Chef Edi tentunya. Tapi kalian boleh juga mengenal lebih dekat lagi sama seperti saya. Kita gali informasinya, ilmunya seperti apa, keseruannya, obrolan saya bersama Chef Edi. Ayo ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Chef, selamat malam. wabarakatuh. Boleh masuk nih? Boleh, Siska ya. Maaf ya telat. Nggak apa-apa. Sehat Chef Edi. Alhamdulillah. Silakan duduk. Ya, sekarang udah ada sama Chef Edi nih. Iya. Sehat Chef Edi. Alhamdulillah sehat. Saya Selamat panggilnya datang. Chef aja. Chef saja. Kan suka panggil Oh chef. gitu. Saya Kalau ini dipanggil bapak kan berkat ketua. tua. Udah tua. Kalau udah tua nggak apa-apa. Jiwa muda ya. Iya. Hari ini saya lagi pengen ini nih banyak belajar sama Chef. Ngobrol-ngobrol katanya emang Chef Edi itu seorang chef ya kan? Dari Iya. namanya udah chef ya. Insya Allah seorang chef. Ya, nanti saya akan gali informasinya mengenai profesi chef ya. Ya, Boleh. boleh. Siapa tahu aja kan bisa belajar ya. Iya. Saya dan juga teman-teman semuanya yang lain di Betul. rumah yang ya kalau anak zaman sekarang tuh kayaknya yang instan gitu kan jarang. Apalagi ngelihat chef kayaknya cowok tapi kayaknya keren banget, jago masak kayaknya. Deket chef aja saya bau-bau masakan. Bukan bau badan. Oke, Chef Edi. Iya. Boleh nggak? Saya panggilnya chef aja. Ya, chef. Saya sedang dipanggil chef karena memang itu personal position ya. Oh, iya. Itu. Dibanding dipanggil bapak terlalu ketuaan kali ya. Oh gitu. Ya gimana sis ya? Boleh Ya. Oke, pertama nih yang aku mau tanyain ya, awal mula nih, kenapa sih seneng chef, seneng jadi masak gitu? Seneng jadi apa ya? Kok belibet? Maksudnya kenapa bisa mencintai profesi itu? Oh iya. Sebetulnya sih dari awal saya tidak pernah kepikiran jadi seorang profesional chef ya. Tapi dulunya saya pinginnya jadi jurnalis gitu ya itu. Cuma semua ini kayaknya sih sudah kehendak Allah yang Maha Kuasa ya, bahwa saya ditakdirkan menjadi seorang chef dari mulai tahun 89 ya, 90. Saya belum lahir ya. Berarti saya udah tua dong. Ya dulu saya mulai dari cook ya. Kalau cook sama chef itu kalau di kita beda sih. Tapi kalau di Prancis chef sama cook itu sama panggilannya chef gitu. Awal mulanya memang kalau pertanyaan Siska kenapa saya harus menjadi seorang chef, sebetulnya saya jujur tidak bisa menjawab. Tapi karena memang ya tadi saya katakan tadi itu ya udah hendak Allah ya, saya udah harus jadi chef gitu, dan alhamdulillah saya juga selalu bersyukur dengan posisi chef ini semua jenjang kehidupan saya bisa terkondisikan dengan baik gitu kan, untuk saya pribadi, untuk keluarga, untuk saudara, untuk orang lain gitu kan itu. Dan akhirnya dari suka saya memasak, dari mulai juru masak sampai ada tingkatannya kan mau ke chef itu. Kira-kira 14 levelan lah. Akhirnya di pertengahan jenjang karir saya dari suka jadi saya mencintai gitu ya. Jadi mencintai, oh ini ya dapur itu, oh ini ya masak itu, sehingga ya saya banyak belajar pada guru-guru besar saya yang memang mereka mengajarkan dengan baik dan benar gitu. Karena ternyata kalau tadi Siska bertanya, oh laki-laki senang masak gitu, ternyata memang kayaknya di dunia ini sekarang justru mungkin laki-laki lebih untuk berpotensi di dunia kuliner, terutama di hotel-hotel berbintang 5 gitu, karena memang sebuah kapasitas mengatakan bahwa tidak mungkin dilayani dengan
personal power, karena peralatan dapur juga cukup berat-berat ya gitu. Tapi ya sampai sekarang ini saya senang aja gitu, senang dan mencintai dunia kuliner ini. Maaf nih sebelumnya dipotong dulu. Jadi sebenarnya chef ini sama sih kayak kita waktu kecil nggak pernah ada cita-cita pengen jadi chef gitu. Apa jago masak dari kecil gitu, main pasak-pasangan waktu kecil nggak? Jujur saya katakan waktu saya SMP suka sih masak-masak, suka banget aja karena gitu. Orang tua saya juga sering mengajarkan. Kalau dulu kan masakan pakai tungku gitu kan, saya suka ngelihat. Masih Ternyata tradisional gitu ya? ternyata dari situ Allah udah mengarahkan saya untuk menjadi seorang chef. Dan jadi seorang chef itu tidak gampang. Dia Sekolahnya berjurusannya emang ke arah situ waktu sekolah? Iya, saya kebetulan sekolah di salah satu universitas pariwisata, ya boleh katakan sekolah itu sekolah ya kalau di Asia Tenggara mungkin ya termasuk yang dianggap ya gitu. Saya maaf tidak bisa mengatakan itunya ya, tetapi ya alhasil dari mulai sekolah itu dan saya banyak belajar sampai sekarang, sampai saya bisa jadi konseptor, saya bisa jadi konsultan. Kalau posisi chef sih udah tentunya pasti jadi chef, karena itu akhirnya di tengah-tengah perjalanan karir saya harus jadi eksekutif chef gitu. Tapi perlu saya terangkan ke Siska bahwa jadi chef itu tidak gampang, dia harus punya retorika pemikiran yang memang secara industrial gitu kan, tidak seperti masak di rumah. Contoh, seorang chef itu bukan pandai memasak saja, tetapi dia harus tahu manajemen dapur, Jiwai juga, how to lead the subordinate gitu kan. Terus karena maaf buat kita yang awam nih taunya ya kan chef itu ya jago masak gitu kan. Iya, bisa pasti jago masak gitu kan. memang chef harus jago masak, pasti itu tapi number one ya. di samping itu chef harus menguasai minimum 4 departemen seperti receiving, cost control, storage, account dapur gitu kan, menu planning, menu designing. Nah itu chef harus sampai ke situ gitu. Oke. Kalau dari perjalanan nih, dari setelah lulus chef tadi sekolah itu apa jurusan chef itu kan apa jurusannya chef? Saya dulu di food production ya. Oh, food production. Jadi khusus sekolah untuk tentang kuliner. Jadi setelah lulus itu kegiatan chef apa? Saya bekerja. Langsung bekerja. Dan alhamdulillah saya kerja karena memang dulu saya sekolah disponsori oleh satu perusahaan besar. Jadi begitu lulus dari perusahaan saya direbutin malah karena yang membiayai saya itu 2 company, dan itu company yang paling dianggap besar lah di Indonesia, sehingga saya lulus mereka pada datang. Ini nih saya biayain, akhirnya satu malah, tapi saya konsulat dulu ke dosen saya mana, akhirnya yang hotel aja yang diambil, akhirnya dari pihak hotel itu ganti ke situ. Alhamdulillah sih rezeki. Di hotel gitu. Di hotel. Masak di hotel. Di hotel. Pantesan kalau kita makan di hotel-hotel itu makanannya enak karena mungkin emang orang-orang yang terjun di dalamnya itu emang udah terlatih ya untuk. Betul ya, memang basically udah harus bisa. Itu jadi apa dulu nih pas begitu pertama kerja itu? Saya pengalamannya cukup unik ya. Pertama kerja itu di salah satu hotel berbintang 5, bahkan Diamond Hotel. Pertama kerja, saya kerja itu motong-motong gitu kan, helper ya. Okay. Terus di situ saya 2 tahun, terus saya juga menyusun jenjang karir sampai saya dilepas masak, dan sampai sekarang ya saya bisa alhamdulillah. Ya intinya saya bermanfaat lah buat orang lain gitu intinya gitu. Bahkan saya sekarang juga punya ide sih, makanya saya dengar-dengar nih Siska nih bisa guiding saya nggak nih, saya punya ide nih sis gitu kan. Bisa masak chef. Iya. Kalau chef tadi bilang kita harus dengan tulus gitu kan ya, tulusan. Berarti benar ya kalau memasak itu harus penuh cinta. Iya betul, iya. Karena kalau gini, masak sambil marah-marah gitu. Nah, sebetulnya masak itu ada konteks begini. Kalau kita mau melayani orang, ada konteks service with heart. Harus dengan hati. Orang masak itu kalau hatinya lagi kurang baik, itu hasilnya agak melenceng. Itu saya rasakan loh. Pernah kan? Pernah banget. Usia biasa kan, masak, tapi misalkan nih kita di hotel berbintang 5 kita katakan ya, itu kan harus enak, harus terjaga kualitasnya, jadi harus ya udah begitu kan standarnya. Beda ya kalau saya di rumah chef lagi bete, lagi marah, harus masak gitu kan, sampai kalau kasarnya tenang-tenang gitu di dapur gitu. Kalau chef tenang aja gitu. Mati udah pulang kerja marah-marah gitu nggak? Nggak juga sih. Ya itu kan
karakter. Kadang kita harus move anak buah, semua anak buah juga bisa sempurna kerjanya. betul. Gitu. Oke, aku mau nanya nih, penasaran pengalaman paling menarik. Pasti kan setelah itu ada keluar kota mungkin atau keluar negeri ya kan? Dengar-dengar sih udah pernah kerja di luar negeri ya kan? Ya itu kan destination of life lah. Itu hanya historical aja masa lalu. Kalau saya bicara negara, ya sebetulnya saya udah beberapa kali sih bolak-balik ya. Jadi itu dirahasiakan ya? Ya, nggak boleh itu ya yang jelas saya terakhir saya di Dubai. Dubai, Terakhir. Tadi saya Dubai. Head office-nya itu ada di Riyadh. Itu berarti Indonesia, luar negeri gitu? Ya, sampai tahun 2000 berhenti. Chef itu lebih lamanya bekerja di tanah air atau di luar negeri? Kalau kalkulat sampai sekarang ya lebih di sini sih, karena saya bolak-balik cuma 6 kali ya. Berarti rata-rata 2 tahun lah. Tapi sebenarnya Chef Edi ini Bang Toib ya, kadang begitu. Tinggalin terus. Asik di mana? Asik di sini atau di sana? Sebetulnya sih kalau tantangan ya, kalau tantangan mungkin lebih di negara orang. Jadi segala disiplin, finansialnya disiplin, cara kerja disiplin. Tapi kalau nyaman ya tentunya di rumah sendiri lah. Di Indonesia ini kan negara yang kaya raya, punya 2 climate ya. Apa namanya itu cuacanya 2, enak lah, panas, musim dingin gitu ya. Alhamdulillah sih sampai sekarang saya masih berpikir lagi, bahkan ya insya Allah sih saya punya ide nih saya nih, tapi masih, makanya dari tadi itu buka lagi ini saya lagi ngurus proposal. Chef ini mungkin punya cita-cita, punya impian yang belum tercapai. Iya. Kayaknya kita nanti keep dulu deh. Masih seru nih ngobrol masalah tadi chef keluar negeri, di dalam negeri gitu kan. Aku pengen tahu nih, kalau misalkan di luar negeri, apa ada juga nggak sih chef memperkenalkan atau masak menu Indonesia di sana? Oh banyak. Oh banyak. Banyak. Karena di setiap negara itu ada Indonesian market ya. Makanan Indonesia itu setiap negara ada sih. Oh ada. Sama seperti makanan mereka juga ada. Ada ya, seperti itu. Ya. Jadi kita mau mendapatkan seperti ikan asin juga ada. Ini ada. Mungkin lebih mahal ya. Ya lebih mahal lah pasti. Kalau di sini mah tinggal ke warung 2.000 jalan gitu. Oke, Chef sekarang udah berarti udah nggak kerja ya, udah berhenti. Saya gini, orangnya saya plan banget gitu. Jadi segala sesuatu harus planning, executing, and controlling. Saya berhenti bekerja itu tahun 2008. Karena saya harus terukur dengan power saya, dengan keluarga saya. Karena kalau kerja itu habis waktu ya. Jadi saya berpikir waktu itu ya sudahlah stop. Saya mulai pingin mengaplikasikan apa yang saya ciptakan. Saya pingin punya usaha lah. Waktu itu saya bikin konter kecil-kecilan. Alhamdulillah ternyata berkembang dan namanya itu sangat karakter. Waktu itu sampai merebah jadi 6 restoran, catering dan segala macam. Tetapi sampai tahun 2014 tahun lah saya. Tetapi saya masih jalan sih, konsultan. Saya masih di dapur. Ya, begitu usaha saya udah jalan, saya masih konsultanan untuk 3 bulan, udah berdiri restoran baru saya tinggalin. Gitu ya. Iya. Kalau misalkan si restoran ini buka gitu misalnya. Gitu ya. Gitu ya, saya tetap masih mencari uang di luar kalang usaha saya sampai sekarang sih sebetulnya. Tapi ini sekarang baru mulai lagi berhitung tentang usaha. Tetapi ya dengan beresnya pandemi ini saya harus start lagi. Tetapi ada satu cita-cita dari dulu, mengenai gimana sih saya harus berpikir tentang anak bangsa nih gitu kan. Keren banget nih guys. Jadi Chef Edi ini ingin kayak mungkin mengedukasi. Lebih ke situ lah. Ya? Kalau saya kan bukan orang pendidikan ya. Yeah. Berbicara untuk edukasi itu susah, tapi ya saya ingin berbagi ilmu mungkin. Itu ya berbagi ilmu lah. Kalau menurut saya pribadi, chef itu ya termasuk ya memberi ilmu, mengedukasi ya. Betul. Emang begitu kan? Iya. Kasih pelajaran gitu kan. Cuman gimana caranya
sekarang itu mungkin ingin memperkenalkan makanan-makanan Iya, anak-anak zaman betul, sekarang itu mungkin betul. Tapi anak-anak yang mana dulu nih? Kan ada anak-anak balita, Iya. ada lolita. Ya kalau balita kan di bawah 5 tahun, 5 tahun. Tapi kalau lolita kan di atas 50 tahun gitu. Dan itu semuanya akan menjadi cita-cita saya gitu. Ya, mudah-mudahan lah, karena saya masih ingat pesan orang tua saya, di suatu saat nanti kamu kalau udah punya ilmu sedikit pun, ilmu itu wajib hukumnya dicari, tapi ibadah hukumnya diberikan pada orang. Maka saya mikir apa ya, tapi kemarin sempat wah ini muncul nih kayaknya nih, karena saya sering nganter anak saya ke TK tuh. gitu. Aduh, saya lihat, aduh nih makanan anak nih kok begini gitu ya, ada yang jualan di jalan gitu kan ya. Tapi kan memang begitu seninya sih kalau kita di Indonesia dari dulu. Betul, tetapi kita harus berpikir bahwa anak bangsa ini supaya bisa cerdas, terus pintar, punya retorika berpikir yang baik, ya itu tergantung asupannya seperti apa. Masuk gitu. asupan ini ya. Ya, dari asupan gizi, nutrisi, proteinnya ya harus seimbang. Maka saya merasa banget gitu kan, yang punya tanggung jawab bahwa saya sebagai chef yang tentunya tahu tentang nutrisi makanan yang sehat seperti apa, maka saya tiba-tiba muncul, oh ya akan saya gali lagi nih cita-cita saya dulu, bagaimana kalau saya mengajukan satu permohonan untuk mengedukasi mereka, tapi melalui orang tuanya misalkan gitu. Coba Siska sekarang bayangin, Siska aja mungkin begitu, anak sayang mau sup krim ayam nggak, kan Siska beli di minimarket, yang tinggal dipasang doang. itu. Tapi kalau saya mungkin beda, bagaimana saya membuat makanan yang fresh langsung dimasak di situ, dan anak kita dikasih makanan yang sehat-sehat, yang fresh lah gitu, dan tidak menggunakan itu. Ya seperti itulah kira-kira. Agak terbuka juga ya, semoga yang di rumah, saya juga nih pribadi terbuka, ternyata aku terngiang-ngiang nih, kecerdasan anak itu termasuk tergantung asupan gizinya gitu kan. Iya, pasti itu dipastikan gitu ya, dipastikan. Karena tubuh ini kan pada hakikatnya, pada dasarnya butuh nutrisi. Kalau mereka makannya hanya lurus-lurus saja atau pakai makanan yang ya boleh katakan, mohon maaf ya, mengandung kimia, terus fermentasinya lama, itu dalam jangka beberapa tahun akan ditagih gitu. Tapi kan chef, untuk makanan yang enak, yang bagus gitu kan, itu kan maaf ya, ini realitanya mungkin ya, saya sebagai seorang ibu juga, kayaknya butuh modal yang mahal, ya nggak sih? Nggak juga sih, makanya gini, saya begini, bagaimana menciptakan makanan sehat ini dengan material yang murah, ya cara masak yang sehat, juga peralatannya yang sehat. Nah, the next, kalau cita-cita saya terlaksana, Siska lihat deh, nanti cara saya memilih makanan, misalkan dari satu item, misalkan dari sayuran, ikan, daging, cara memasaknya, alat yang dipakai pun ya harus sehat, gitu. Iya. Nggak boleh ngasal gitu. Iya, nggak boleh asal, karena guys, nggak boleh ngasal. alat itu bisa mengeluarkan muntahannya ya. Nah, insya Allah saya akan mengeluarkan benar-benar semuanya sehat. Ya, itu insya Allah. Cita-citanya bagus. Yeah. Harapan kedepannya untuk anak-anak Indonesia nih. Iya. Chef. Ya itulah, kembali ke yang tadi. Kami berharap anak bangsa ini bisa melakukan persaingan di era digital ini melalui supporting makanan yang sehat, sehingga dia mampu untuk bergerak, mampu untuk berpikir tentang retorika orang-orang seperti yang ya pintar-pintar lah seperti mereka lah gitu ya. Saya menginginkan seperti itu. Ya, mudah-mudahan cita-cita saya bisa terbukti, terlaksana, dan harus terlaksana. Saya orangnya seperti itu. Ya. Harus jadi nih gitu. Tapi Siska harus tahu bahwa segmen atau sasaran yang cita-cita saya ini, satu adalah balita. Oh, balita dulu. Balita dulu. Dari yang benar-benar sih. Balita dulu. Kecil, ya? Balita itu bisa melalui ibunya atau kalangan public society. Kita bisa masuk juga ke masyarakat, melakukan pelatihan, cara mengedukasi gimana sih ibu-ibu cara bikin makanan. Yang ketiga,
ya yang udah manula. Sama itu kan kembali bayi makanannya yang halus-halus, kalau udah 50 up atau kata manula, dia akan kembali ke makanan itu lagi. Itu udah hukum alam ya, kalau saya lihat gitu. Ya doanya sajalah dari Siska, dari teman-teman, dari semuanya, bahwa saya punya cita-cita. Mungkin dulunya tuh kayak begini nih, chef go to school gitu kan misalkan. Wah, chef akan face to face atau berhadapan dengan ibu-ibu di mana di TK, akan mengajarkan cara masak yang baik, cara membuat makanan yang baik, cara dengan peralatan yang baik gitu. Nah, itu cita-cita saya banget. Tulus ikhlas itu, Chef. Sangat. Ya, semoga aja ada cita-citanya ini ya. Dan insya Allah semua saya lagi berpikir nih, saya tidak mau membebankan pada mereka. Jadi pure saya akan usaha sendiri, akan bawa alat sendiri, akan belanja sendiri, dan silahkan nikmatin. Masya Allah. Insya Allah. Karena konsepnya kan tujuannya ayolah ibadah lah gitu. Iya. Aku boleh ikut dong, Chef? Monggo. Kayaknya Ya, kalau bisa. Anaknya berapa tahun sekarang anaknya? Anaknya 7 tahun setengah. Pas. Monggo. Setiap saya misalkan demo di mana, ayo sis kesini dong. Boleh, silahkan. Cuma tuh dapat ilmu juga, dapat makanan juga ya. Mudah-mudahan. Senang makan, Chef. Makanya langsing badannya kayak gitu. Pasti, iya. Udah ketahuan, nggak usah deh. Karena aku kecilnya dulu makanannya kurang sehat kali. Ya tergantung sih ya. Saya bingung jawabnya. Sudah tidak usah dibahas gitu. Ya udah deh, semoga aja cita-cita harapan Chef ke depan dilancarkan semuanya. Amin ya Allah. Dengan niat dan tujuan yang baik, Masya Allah. Aku jadi semangat, jadi pengen ikut gitu. Ayo bareng-bareng saja, karena konsepnya begini. Saya melakukan sesuatu untuk bersama, ya. Karena ada prinsip bagi saya sendiri. Saya akan melakukan achievement of life saya manakala saya berpikir tentang diri saya. Kalau saya udah berpikir tentang diri saya harus berpikir orang di sekeliling saya, keluarga, anak, istri, tetangga, teman, kolega, dan segala macam. Nah, kalau udah berpikir itu, saya akan rubah pola makan dia, khusus makan ya, pola cara masak dia, pola makan dia, dan saya akan rubah. Nah, kalau udah berubah, saya akan berpikir juga tentang pertumbuhannya. Tumbuh nggak nih setelah anak-anak ini dikasih makanan ini, tumbuh nggak? Tumbuh itu maksudnya badannya sehat, pola pikirnya bagus, mindsetnya dari kepala begini, bukan dari kepala menyempit gitu kan. Berarti enak banget ya anak-anak Chef itu selalu dipasakin yang sehat-sehat. Insya Allah. Chef nggak mageran gitu kan, kayak aku tinggal beli yang instan itu enggak, saya nggak suka itu. Saya nggak suka itu. Saya selalu fresh gitu. Jadi saya juga tidak pernah membiasakan anak saya jajan liar gitu. Saya bikin sendiri aja. Tapi kalau mau jajan nih, namanya anak-anak ya kan, ayah atau papa pengen itu kadang-kala mungkin dibeliin atau enggak atau gimana? Saya beliin, tapi tetap saya akan selektif gitu. Misalkan tapi jenis makanan utamanya tetap di rumah harus gitu ya? Harus di rumah, harus sehat gitu. Terutama makan pagi anak-anak tidak boleh jajanan dari luar. Saya sih ya, betul. Saya harus masak sendiri gitu. Jadi ya alhamdulillah, karena kadang-kadang kan anak tuh kadang-kadang panas, kadang pusing, ya itu anak-anak tuh sangat sensitif gitu kan. Apalagi dengan lambungnya masih kecil, ya cara mencernanya juga harus hati-hati gitu kan. Banyak sih nanti saya mungkin beratus-ratus menu yang akan saya tebarkan nanti, insya Allah ya, dari sayuran, misalkan daging, gimana kan beda kalau anak-anak gitu. Insya Allah saya juga pingin gitu masak di tempat-tempat panti jompo gitu kan. Seru banget. Konteksnya kan ibadah lah ya. Jadi yang melibatkan banyak orang gitu ya. Betul, di panti asuhan itu saya pingin banget itu. Itu cita-cita banget sih buat saya sebetulnya itu. Ya mudah-mudahan terlaksana lah. Amin. Kalau terlaksana ya tunggulah what happen next. Gitu. Jadi senang banget hari ini, banyak pengalaman dan ilmu yang aku dapat dari Chef Edi ini, mulai dari pengalamannya, pelajaran hidupnya, terus ya intinya kan di tema kali ini tuh emang chef gitu kan, tentang masak gitu kan. Yang tadinya aku cuma tahu chef itu jago masak, ternyata tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 yang harus dipelajari. Itu bukan masalah masak aja kata chef gitu kan. Harus dengan cinta, harus dengan knowledge-nya juga dan lain-lain ya kan. Betul ya. Ada pesan-pesan mungkin chef? Pesan dan kesan ya. Iya boleh. Ya, mungkin saya lebih di pesan ya. Jadi semua karena secara makanan nih, apa yang dimasukkan ke mulut kita tentunya harus sehat. Ya,
sumbernya juga harus sehat. Maka akan memunculkan atau menciptakan badan yang sehat, pola pikir yang sehat, isi hati yang sehat, maka speak out-nya juga akan sehat. Itu intinya seperti itu. Ya, maka judulnya juga saya akan membuat makanan sehat balita, lolita, dan untuk semua umur nanti. Itu intinya sehat sajalah untuk semuanya dan salam sehat untuk semuanya. Oke, luar biasa. Iya. Kayaknya kita bakal sering ketemu nih, Chef. Ya, insya Allah. Berbagi informasi Pasti. sama ibu-ibu yang ada di rumah ya. Dan mudah-mudahan Siska bisa nge-backup Oh, amin. saya. Ya. Aku akan Karena ini program, Oke. program yang harus terrealisasikan kepada mereka. Amin, semoga ya. Cita-cita banget. Wah, cita-citanya semoga, cita-cita mulianya semoga terkabul. Amin. Pokoknya seperti apa keseruannya, nanti saksikan terus kebersamaan Chef bersama saya. Betul? Yakin Ya. Chef menerima Yakin. saya? Oh, yakin. Insya Allah. Oke, terima kasih Chef ya. Terima kasih teman-teman semua yang ada di Ya. rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.